Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton secara online. Saya sapa kita semua, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi berkumpul di rumah Tuhan yang kudus untuk bersama-sama kita bersekutu, menyembah, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Segala pujian dan syukur kami bawa ke hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan kami, sebagaimana kami ada Tuhan hari ini di rumah-Mu yang kudus. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada-Mu, dan biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Ini kami yang siap memuji Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lagi kita katakan, tak terukur kasih Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama kita katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sama-sama kita katakan dari awal, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada terukur kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Kau telah mati gantikan diri kami. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus kami Tuhan. Maka layaklah kami untuk memuji-Mu, maka layaklah kami untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terukur kasih-Mu Yesus, telah mati gantikan diri. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, terukur kasih-Mu Yesus, telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Kita lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, saya buka semua bangkit kami. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak Tuhan, dipuji dan disembah
Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah dengan seluruh kekuatan kami, hati kami dan jiwa kami. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau membesarkan Engkau lebih lagi di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita mau membesarkan nama Tuhan lebih lagi, haleluya. Wah, sama-sama kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Tuhan besar, tiada kira. Haleluya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkan, oh besarkanlah nama-Nya. Lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada kira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkan, oh besarkanlah nama-Nya. Sama-sama semua. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi oleh-Nya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada kira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah nama-Nya, besarkanlah nama-Nya. Sama-sama kami bagi Tuhan. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi oleh-Nya. Lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diberi oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kalian katakan jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ada sukacita yang besar di tempat ini, amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tiada terukur besar dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, amin, haleluya. Besar kasih setia, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
jauh tinggi mengatasi langit, mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib, buatanmu besar anugerahmu, anugerahmu takkan berhenti, ku memuji namamu. Tiada terhitung besar kasih setiamu. amin, haleluya, panjang dan lebar, jauh tinggi mengatasi langit, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu, setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. hatiku memuji, Hatiku memuji, amin, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus buatkan besar anugerahmu, anugerahmu, takkan berhenti ku memuji Tuhan, ku memuji namamu. haleluya, Setiamu Tuhan, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. amin, jauh tinggi, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, haleluya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. haleluya, Tuhan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, sukacita Tuhan melimpah atas setiap amin kita di tempat ini. Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita, tanah hati kita biar taburkan oleh firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Tak hentinya kami mengucap syukur atas kasih yang begitu besar Tuhan berikan dalam kami, sehingga kami tak dapat membalas, sehingga kami tak dapat membayar apa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kesetiaan-Mu, kemuliaan-Mu membuat jiwa kami mendapatkan ketenangan dan kedamaian Tuhan. Terima kasih. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu. Engkau menyediakan yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau berikan dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan. Sekarang kita katakan, Bapa Kau setia. Kau setia, oh Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu Tuhan. Oh, lebih dari harta, oh segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih ya Tuhan setiamu, Kau menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan, yang kami perlu. Kau setia dan Kau mulia, Kau dulu sekarang dan selamanya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Kau menyediakan. Kita serahkan kepada Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan, terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang senantiasa baru, kasih setia-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Bawa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu Engkau, jamah setiap kami. Bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Tenggelam dalam hadirat-Mu, oh Tuhan. Itu yang kami rindukan, anugerah perkenanan-Mu menyertai di sepanjang jalan kami. Haleluya, kami bersyukur Engkau beserta dengan kami, memelihara hidup kami, menjaga setiap langkah kami, tetap kuat bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan yang Kau sudah nyatakan atas kami. Haleluya, kami memuji-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang mulia. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, Engkau senantiasa menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai dengan hari ini kami tidak kekurangan sesuatu hal yang baik, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa buat hari ini kembali kami boleh bersekutu beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Kami rindu akan Tuhan. Setiap kali kami beribadah Tuhan, kami rindukan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, terus tambahkan dalam hati dan roh kami kelaparan, kehausan akan Tuhan, untuk semakin mengenal hati Tuhan, untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kami sebagai anak-anak-Mu lakukan dan kerjakan di sepanjang kehidupan kami. Mari Roh Kudus terus ambil alih akan setiap kali dalam kami beribadah. Roh Kudus bekerja secara luas, secara bebas di tempat ini. Dan kami mau membuka hati kami untuk pekerjaan firman dan pekerjaan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Mari Tuhan, beri kepada kami hikmat, pewahyuan, dan juga rema yang akan membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka mata roh hati kami dan berikan hati sebagai tanah yang subur, sehingga benih yang kami dengar itu firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Engkau yang memakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Dan setiap kami boleh menikmati semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Ya, hari ini kita bersyukur di bulan yang akhir daripada bulan Januari ini ya.
Sungguh cepat waktu-waktu berlalu, berjalan, tapi kita percaya hidup kita ini akan semakin indah, semakin sukacita ya. Jangan sampai kita kehilangan sukacita di dalam Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema memperbaiki mezbah. Temanya adalah memperbaiki mezbah. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Hari ini yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita akan membaca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-15. Perikop pertama adalah hal memberi sedekah. Ayat pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila kamu bersedekah, janganlah kamu mencatatkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ya, berikut kedua, hal berdoa ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, saya baca ayat yang menjadi dasar dari renungan ini. Di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan begini: dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita bicara tentang masa sekarang ini ya, di sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang lalu, kan kita melihat bagaimana pandemi terjadi
di dalam berbagai kehidupan kita yang mengakibatkan dampak ya, yang hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling terkena dampaknya tentu dampak bidang kesehatan ya, kemudian juga dampak dalam ekonomi ya. Nah, itu yang paling mengalami dampak. Tapi sebenarnya semua aspek kehidupan mengalami dampak. Dan tentunya kita dalam hal ini, dalam konteks gereja, spiritual kita juga mengalami dampak dari pandemi ini. Ya. Misalnya kalau dulu kita begitu rajin ke gereja, tapi melalui pandemi akibatnya kita takut ke gereja ya, karena ada peraturan-peraturan juga yang harus kita lakukan, sehingga banyak sebagian jemaat memilih untuk melakukan ibadah secara online. Jadi terjadi sebuah perubahan gaya hidup yang tadinya kalau dulu cuman ibadah secara online atau nonton lewat YouTube atau lewat Instagram itu kayaknya wah kurang rohani gitu ya. Tetapi sekarang ada pilihan, kita bisa mengikuti ibadah secara onsite, offline, atau kita bisa mengikuti ibadah secara online karena situasi pandemi ini. Nah, tentunya kalau kita mau jujur, seringkali ibadah online ini tidak mencapai target yang seperti Tuhan inginkan dalam ibadah onsite. Karena ibadah onsite kan kita bisa bertatap muka, karena salah satu esensi dalam sebuah ibadah adalah persekutuan. Nah, dalam ibadah online persekutuan itu tidak ada. Kita hanya mungkin menonton ibadah itu ya. Nah, jadi aspek spiritual dalam jemaat menjadi terkena dampak melalui pandemi ini. Dan oleh sebab itu kita masukin di tahun 2022. Anggaplah tahun 2021 itu kita belajar dengan hal-hal yang terjadi melalui pandemi ini. Tetapi dengan sudah dibukanya gereja, dengan mengikuti protokol kesehatan, maka marilah kita menggunakan waktu yang ada ini untuk kembali beribadah ke gereja secara onsite, tatap muka. Karena ada perbedaan, saya katakan tadi ya, dengan ibadah yang online. Nah, jadi dalam hal ini dampak daripada pandemi yang menyebabkan spiritual kita menjadi menurun, mari di tahun 2022 ini kita perbaiki lagi. Ya, dalam hal ini kita perbaiki mesbah kita yang mungkin selama masa pandemi ini sudah jadi hancur-hancuran gitu ya. Udah kita pikir udahlah, banyak akhirnya orang yang gak sungguh-sungguh beribadah. Kalau di waktu sebelum pandemi udah gak sungguh-sungguh, pada waktu pandemi malah senang ya, karena wah puji Tuhan nggak ke gereja lagi nih ya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan ibadah. Nah, jadi hari ini mari kita mulai memperbaiki mesbah kita. Nah, apa itu mesbah? Nah, mesbah di dalam perjanjian lama bagi orang Israel, mesbah ini bicara soal sebuah hubungan, karena mesbah itu adalah tempat di mana korban dipersembahkan. Jadi waktu bangsa Israel membangun sebuah mesbah, awal pertama mesbah itu dibangun ketika Nuh ya melewati masa di mana air bah melanda bumi, dan akhirnya setelah air bah surut dan ada tempat tanah untuk Nuh membangun sebuah mesbah, maka Nuh membangun sebuah mesbah. Ayat itu tercatat di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 21, mungkin bisa ditampilkan. Kejadian ya. Oke, supaya kita baca ayat ini lebih jelas lagi firman tentang mesbah. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Ya. Firman Tuhan berkata, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ayat 21.
ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi kita lihat contoh waktu Nuh membangun mezbah, apa yang terjadi? Tuhan mencium persembahan dari mezbah yang dibangun oleh Nuh, dan itu melunakkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan hukuman, tapi aku akan mencurahkan belas kasihan atas bumi ini. Dan di dalam pasal 9 ayat 1 dikatakan Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya, keluarganya. Dan setelah itu Tuhan membuat sebuah perjanjian, yaitu busurnya, pelangi di atas langit ini, sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi lagi melalui air bah. Jadi waktu ini sebuah prinsip, waktu kita membangun mezbah, maka itu akan melunakkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan membuat sebuah perjanjian. Mezbah akan menjadi tugu perjanjian antara kita dengan Tuhan. Karena mezbah di dalam perjanjian lama bangsa Israel itu bicara soal membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, tokoh-tokoh Alkitab, baik Nuh, baik Abraham, terus Ishak, Yakub, mereka membangun mezbah. Dan di mezbah yang dia bangun ini adalah waktu di mana mereka berdoa, mereka memuji menyembah Tuhan, dan mereka mendengar suara Tuhan. Membuat sebuah perjanjian, dan Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya oleh karena adanya mezbah. Jadi hari ini di tahun 2022 ini yang baru kita jalani beberapa hari ini, beberapa minggu ini, mari kita mulai memperbaiki mezbah. Karena waktu kita memperbaiki mezbah, kita membangun mezbah kita, maka Tuhan akan mencurahkan berkat. Dan Tuhan akan memberkati dan membawa kita masuk dalam sebuah perjanjian yang baru. Dan kita akan mengalami waktu-waktu dan hari-hari yang dahsyat. Atau kalau kita lihat ya, di masa sekarang ini perubahan zaman itu begitu sangat cepat. Ya, saya teringat dengan ayat firman Tuhan di dalam Matius 24 bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi gempa bumi. Sampar dulu ya, sampar, gempa bumi. Kemudian terjadi kelaparan, peperangan. Nah, dunia ini sebelum Tuhan datang itu intensitasnya akan semakin ini ya, bertambah. Dan kalau kita lihat gunung meletus ya, Semeru, terus kemudian gempa bumi. Dan kita lihat juga ada dampak nanti mungkin akan peperangan ya, sudah antara ada sepertinya lagi panas nih antara Amerika dengan Cina ya kalau nggak salah. Dan juga kita lihat bagaimana yang seperti firman Tuhan dalam Matius 24 ini, ada sampar dengan pandemi ini. Berarti kita sedang masuk kepada satu zaman, dan firman Tuhan katakan, dan Injil kita baru masuk dalam permulaan yang baru, zaman yang baru. Saya menilainya zaman yang baru atau permulaan yang baru ini seperti apa? Saya lihatnya begini, dari sisi mungkin ya dari kacamata saya ya sebagai pendeta hamba Tuhan. Permulaan yang baru, zaman yang baru ini seperti kayak metaverse gitu ya. Jadi ada sebuah permulaan yang baru, ada sebuah zaman yang berbeda daripada zaman kita sebelum-sebelumnya. Ya, tanda-tandanya dengan gempa bumi, dengan kelaparan, dengan resesi dan semua hal ini, peperangan, dan ada sebuah permulaan yang baru. Alkitab katakan ini. Kalau metaverse ini kan ada semacam dunia yang lain daripada dunia yang nyata, yaitu dunia maya ya. Bahkan beberapa tempat orang sudah beli tempat-tempat untuk bisa eksis di metaverse dunia yang baru ini, dunia digital, dunia bisa dibilang dunia maya.
udah ada gereja metaverse gitu ya. Nah, jadi kita sebagai gereja tidak bisa untuk menolak akan perkembangan zaman yang begitu cepat. Nah, tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita, ya pastinya awal-awal tentu ada pro dan kontra ya pastinya. Tapi apapun yang terjadi di zaman sekarang ini, karena ada pertanyaan, ini metaverse sudah pekerjaan iblis atau pekerjaan Tuhan? Ya, kalau ada apa Tuhan katakan, ini kita nggak bisa bilang ini pekerjaan iblis atau pekerjaan Tuhan, tapi ini keniscayaan, sesuatu hal yang dengan sendirinya pasti akan terjadi, dan bagaimana respon kita dengan situasi ini. Yang pasti di permulaan yang baru, di zaman yang baru, dikatakan Injil Kerajaan Allah disebarkan sampai ke seluruh dunia. Berarti yang kita ambil adalah bagaimana kita bisa memberitakan Injil lewat apapun, media sosial, lewat apa yang sedang terjadi, kecanggihan teknologi ini kita pakai untuk memberitakan Injil. Karena Injil akan disebarkan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahan. Ya, kesudahannya ini barulah penganiayaan, masa-masa yang sukar. Ya, di mana orang-orang Kristen akan dikejar-kejar ya. Ya, saya nggak bicara soal rapture. Ya, ini sebelum penganiayaan atau 3,5 tahun setelah mengalami penderitaan penganiayaan atau 7 tahun. Yang penting mari gereja Tuhan persiapkan diri. Kalaupun harus mengalami penganiayaan, kita sudah siap. Kita tidak meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena pekerjaan iblis di akhir zaman ini akan semakin dahsyat. Tapi firman Tuhan berkata, di mana dosa semakin bertambah-tambah, di situ kasih karunia semakin bertambah. Berarti kita harus semakin dekat dengan Tuhan, maka anugerah kasih karunia yang dahsyat, yang seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, ya, yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan akan berikan, sediakan bagi orang-orang yang masih yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, jadi di sini mari kita bangun mesbah. Banyak mesbah doa pribadi dan keluarga terpengaruh oleh keadaan ini. Mari bangun kembali mesbah pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, dan mesbah dengan keluarga. Ini waktunya, karena iblis akan menghancurkan hal-hal kehidupan daripada orang Kristen. Dan tentunya ya, di balik semua hal-hal yang terjadi, yang diincar oleh iblis adalah orang Kristen untuk meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang firman Tuhan peringatkan tentang mesbah. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah mesbah itu bukan pertunjukan. Ayatnya kita baca di dalam Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5 dan ayat 6 berkata begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yesus menegur ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena mereka melakukan kewajiban agama atau melakukan ibadah, ya, doa mereka supaya dilihat oleh orang. Nah, Tuhan tidak mau waktu kita bersekutu dengan Tuhan, baik itu melalui ibadah bersama di gereja maupun persekutuan kita dengan Tuhan ini, tujuannya hanya supaya dilihat orang. Kita dianggap firman Tuhan katakan seperti orang-orang munafik. Nah, sebelumnya kalau kita baca tadi tentang hal berdoa, bicara juga tentang hal memberi sedekah. Nah, banyak kali pada zaman itu ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini melakukan memberi sedekah ini dengan mencanangkan hal itu. Maksudnya apa? Supaya diberitahukan bahwa si A ini memberikan persembahan, memberikan sedekah buat misalnya sinagog-sinagog untuk pembangunan bait Allah, gitu ya. Nah, jadi supaya dilihat, diketahui oleh orang-orang. Jadi diberitahukan.
Nah, ini bicara soal motivasi yang salah. Jadi waktu kita beribadah, waktu kita memberi sedekah, memberi persembahan, atau kita berdoa kepada Tuhan, kita melakukannya bukan untuk dilihat orang. Motivasinya harus motivasi yang salah. Bukan untuk pamer, bukan untuk pertunjukan, tapi ini semua dilakukan oleh karena mengasihi Tuhan. Ya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa mesbah doa adalah sesuatu yang sifatnya personal atau sangat pribadi di hadapan Allah. Sifatnya personal, bukan untuk diketahui orang lain. Amin. Karena dikatakan kalau kamu memberi, kalau perlu tangan kiri nggak perlu tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Jadi sifatnya ini personal dan pribadi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu mereka berdoa di rumah-rumah ibadah, di sinagog-sinagog. Kenapa? Karena orang-orang kan bisa lihat, wah, orang ini rajin ya, doanya di sinagog, di tempat-tempat ibadah. Biasanya kan orang yang paling kelihatan oleh orang banyak waktu dia beribadah, waktu dia berdoa itu di tempat kumpulan orang banyak. Dalam hal ini rumah-rumah ibadah. Jadi biar kelihatan orang. Tapi sebenarnya orang begini bukan berdoa. Tujuannya bukan mencari wajah Tuhan. Tujuannya bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tapi tujuannya adalah supaya pamer, dilihat orang bahwa dia ini adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak kehendaki waktu kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kalau motivasi kita beribadah supaya dilihat ya oleh orang, mari kita ubah motivasi kita. Kita melakukannya karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Kita lapar dan haus akan Tuhan. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka itu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi dan kemudian orang-orang Farisi ini juga kalau dia berdoa di tikungan-tikungan jalan. Coba. Ini kalau gak ada niat ya gak mungkin ya melakukan doa di tikungan-tikungan jalan. Tujuannya apa? Supaya orang lihat, wah si A ini berdoa, wah dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Padahal ini hanya sekedar lip service ya, supaya kelihatan, supaya pamer. Jadi dalam bicara soal memperbaiki mesbah, ini bukan pertunjukan. Tapi di sebuah mesbah, apa yang kita bawa, kita persembahkan di mesbah adalah sebuah korban. Jadi yang pertama adalah bukan pertunjukan. Mesbah itu bukan pertunjukan, tapi mesbah bicara soal korban. Korban apa? Yang kita korbankan adalah hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kita korbankan adalah supaya kedagingan kita mati, supaya roh kita, manusia roh kita yang berkuasa. Hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kedagingan, keduniawian harus mati waktu kita membangun sebuah mesbah. Di hari-hari ini mari gereja Tuhan kita selidiki, kita koreksi apa tujuan kita beribadah, apa tujuan kita berdoa. Apakah berdoa hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, atau tujuannya untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Ini yang harus jadi motivasi tujuan kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ya, nah di sini juga kita bisa lihat bahwa doa bukanlah sebuah pertunjukan di hadapan banyak orang untuk mendapatkan tepuk tangan dan apresiasi. Nah kan orang, wah doanya hebat ya, iya kan? Wah, salut nih doanya nih, ya waktu-waktu doanya. Tapi bukan untuk mendapatkan tepuk tangan dan apresiasi waktu kita berdoa, bukan. Tapi sungguh-sungguh adalah
kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ya, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang munafik yang berdoa, bahkan hingga di pinggir-pinggir jalan. Makanya Tuhan mengajar agar mesbah adalah sesuatu yang dilakukan di secret place, tempat rahasia, yaitu di dalam kamar. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu berdoa jangan seperti orang munafik, ya. Tetapi jika engkau berdoa, ayat 6 dikatakan, masuklah ke dalam kamar, tempat yang tersembunyi. Terus apa yang dilakukan? Tutup pintu. Berarti ini benar-benar tersembunyi, bukan untuk dilihat orang. Kalau masuk kamar, pintunya nggak ditutup, orang masih bisa lewat, masih bisa lihat, oh sedang doa. Nah, berarti kan itu lebih masih kelihatan bahwa nunjukin bahwa sedang berdoa. Lewat lagi sedang berdoa. Jangan-jangan sedang tidur ya, coba. Gayanya kayaknya sedang berdoa lipat tangan tapi tertidur. Nah, jadi dikatakan masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Secret place. Saya percaya waktu kita membangun sebuah mesbah doa yang bukan pertunjukan, tapi betul-betul kita mencari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Ya, karena Alkitab katakan, Yesus katakan, kalau kamu mencari cuman pamer, pertunjukan, kamu sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Orang memuji. Kamu udah dapat upahnya. Tapi waktu kamu mencari tempat yang tersembunyi, kamu mencari Tuhan supaya nggak dilihat oleh orang, maka Bapakmu yang berada di tempat tersembunyi akan membalas kepada kamu. Ya, orang lain nggak perlu muji, tapi kalau Tuhan yang membalas, maka Tuhan memberikan upah kepada kita. Jadi nggak mau pilih yang mana, dipuji manusia, orang supaya dilihat kita beribadah, atau dipuji, diberkati, diberi upah oleh Tuhan. Tentunya kita pilih yang kedua ya. Bagaimana kita mau supaya itu doa kita itu sampai ke hadirat Tuhan dan berkenan di hadirat Tuhan. Nah, orang Farisi, orang-orang munafik ini tujuannya bukan itu. Jadi tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baik, diberkati oleh Tuhan, karena tujuannya hanya pertunjukan, pamer, dilihat orang, mendapat tepuk tangan dan apresiasi manusia. Jadi di sini yang pertama, mari cari tempat yang khusus. Secret place ini yang pertama bukan hanya tempat yang khusus. Tempat itu misalnya ruang khusus kita berdoa, mungkin kita punya ruang doa, ya, itu baik. Kita harus punya tempat itu. Terus kita punya juga bukan berarti nggak penting, perlu. Tapi bukan hanya tempat atau waktu yang khusus. Itu kita perlu tempat khusus dan waktu yang khusus. Tetapi kita harus punya sesuatu yang di dalam, yang khusus. Waktu kita rasa, wah saya sedang sibuk nih, ada waktu-waktu di mana saya digerakkan oleh Roh untuk mencari wajah Tuhan, untuk berdoa, maka kita harus, sekalipun mungkin di tempat pekerjaan, kita nggak bisa misalnya menuju ke tempat ruang khusus kita, ya, atau jam khusus kita. Tapi dimanapun kita berada, mungkin dalam kendaraan, waktu kita pikir wah perjalanannya sekitar 1 jam, kita harus cari tanda kutip secret place, tempat tersembunyi. Kita berhubungan langsung dengan Tuhan, ya, disitulah kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, karena Bapa yang tersembunyi akan memberikan kepada kita, ya, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang khusus kita dengan Tuhan. Ini bicara soal ruang hati, sikap hati, itu yang lebih penting. Ya, kalau seandainya udah nggak ada tempat, udah waktunya juga bukan waktu khusus, tapi kalau kita miliki sikap itu, maka Tuhan pasti akan terus memberkati kita dimanapun kita ada. Ya. Dan bagaimana kita masuk ke tempat khusus? Tempat khusus kita, yang pertama, percayalah ada darah Yesus. Karena firman Tuhan berkata, dengan keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia oleh karena darah Kristus. Jadi percayakan darah Yesus.
yang telah menyucikan kita, melayakkan kita menghampiri tahta Tuhan, dan kita masuk dalam tahta kasih karunia. Jadi ada darah Kristus dan ada kasih karunia. Itu kunci, itu pintu untuk kita masuk ke ruang khusus, secret place kita. Dan kalau kita sudah masuk di secret place kita, di situ kita merasakan kelimpahan berkat, kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan kemuliaan Tuhan. Jadi di sini yang pertama yang Tuhan inginkan supaya kita mendapat berkat, yaitu kita bangun sebuah mesbah, bukan sebuah pertunjukan, tapi disitulah kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Sekalipun kita sedang dalam sebuah perjalanan, sekalipun kita sedang berada di kantor, kita tenangkan hati kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita rasakan hadirat Tuhan di tempat itu juga. Ini yang Tuhan cari, ya. Karena Tuhan berkata bahwa aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan bicara tempat, tapi ini bicara soal roh kita dengan roh Tuhan yang terkoneksi. Dan di situ ada kebenaran, ada ketulusan hati, ada kejujuran hati, ada kerendahan hati. Disitulah mesbah bisa dibangun, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua firman Tuhan berkata, mesbah itu bukan kekuatan kata-kata. Mari kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang banyak waktu Yesus mengajar di atas bukit ini, Yesus berkata bahwa mesbah atau persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan ini bukan dari banyaknya perkataan, bukan kekuatan kata-kata. Jadi jangan kamu bertele-tele. Nah, maksudnya bertele-tele ini bukan begini ya. Kan dikatakan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi pada zaman itu ada sebuah pemahaman bahwa kalau berdoa dengan kata-kata yang sudah dihafalkan, ya, hafalkan dan sudah dilafal, jadi semacam sebuah mantra gitu ya, itu pasti doanya akan dikabulkan. Semakin banyak kata-kata itu yang dihafalkan dan yang kita lafalkan itu, semakin banyak kita ucapkan, itu pasti doanya lebih manjur. Ini yang dimaksud dengan bertele-tele, ya. Jadi menganggap bahwa doa itu kan bukan bicara soal kata-kata yang dihafalkan, tapi doa itu bicara soal dialog, amin, soal hubungan, bukan. Ya, misalnya kita berpikir, ya mungkin ya, kalau agama yang mungkin yang lain mengatakan ya kita mesti hafal doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami itu saya percaya itu sangat berkuasa. Amen. Tapi bukan cuma sampai dihafalkan. Kalau kita ya memang sih kadang-kadang nggak sempet, misalnya kalau ada sesuatu kayak ada roh jahat sedang ya nekan kita, maka otomatis kita ucapkan adalah yang kita ingat doa Bapa kami. Bahkan nggak sempet doa Bapa kami, mungkin kita cuman bisa bilang haleluya, haleluya, haleluya ya. Cuman bisa seperti itu ya. Ada waktu-waktu seperti itu bisa spontan kita ucapkan. Tapi yang Tuhan inginkan ini bukan cuma kata-kata yang dilafalkan, yang dihafalkan. Jadi sebuah mantra. Kalau nggak ucapin ini kayaknya kurang afdol ya, kurang berkuasa. Nah ini yang salah. Nah dikatakan di sini bahwa kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dengan kata-kata. Tapi bukan berarti maksudnya begini, bukan dari ini bertele-tele ini bukan berarti bukan sekedar panjang kata-kata. Tuhan Yesus pun waktu berdoa, waktu memilih murid-muridnya, dia berdoa selama berapa lama? Selama semalaman. Jadi panjang nggak doanya? Panjang ya kan? Sehari semalam
Ya, kalau bahasa sekarang dikatakan doa semalam suntuk. Ya, nggak tahu tuh pakai bahasa suntuknya kayaknya jadi negatif. Tidak semalam, mestinya semalam-malaman, bukan semalam suntuk. Kalau semalam suntuk berarti udah negatifnya ke tidurnya gitu ya, suntuk gitu ya. Nah, jadi Yesus pun berdoa semalam-malaman, panjang doanya. Jadi bukan bicara soal panjangnya, nggak boleh panjang, bukan. Bertele-telenya. Terus juga bertele-tele ini bukan berarti juga misalnya doa yang permohonannya itu saja. Yesus pun juga pernah berdoa dengan doa yang itu saja, betul kan? Waktu dia mau disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa 3 kali, dan permohonan doanya ya sama saja. Ya kan, permohonannya kan doanya adalah jika cawan ini lalu daripada, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu saja yang 3 kali dia berdoa itu saja. Tuhan nggak marah, Bapak nggak marah. Ya. Jadi bukan permohonan yang diulang-ulang itu nggak boleh, boleh. Tapi itu semua mungkin untuk menegaskan, misalnya kita berdoa buat orang, kita doa, kok ada pengulangan kata. Tujuannya mungkin kita berdoa itu supaya menegaskan kata-kata itu, supaya orang yang mendengar doa kita itu mengerti pentingnya kata-kata yang kita ucapkan. Betul ya, karena kan ada sekali Tuhan Yesus juga kalau berbicara menegur mungkin bisa 2 atau 3 kali, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa itu hal yang penting. Demikian juga doa, nggak apa-apa kita berdoa untuk sebuah pengulangan yang penting. Jadi di sini kita jelas bertele-tele ini adalah yaitu tadi tujuannya adalah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan bahasa mantra, dengan yang dilafalkan, yang dihafalkan itu kita ucapkan tanpa pengertian. Bahkan kita nggak tahu kita ini sedang berdoa ya atau sedang tidak berdoa gitu, cuma mengucapkan kata-kata aja. Nah, ini yang bahaya. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Jadi bukan kekuatan kata-kata, bukan kalimatnya, bukan yang sekedar indah dan bagus saja ya. Jadi di sini komunikasi dengan Tuhan dalam mesbah doa ya atau saat teduh kadang kecil banget ya, pas dipusingkan dengan urusan kata-kata ya. Nah, kita berpikir bahwa dengan indah dan banyaknya kata-kata jaminan jawaban doa kita dapat dikabulkan. Kita dapatkan dengan banyaknya kata-kata. Seakan-akan Tuhan itu perlu penjelasan kita. Kadang-kadang sepertinya Tuhan gak ngerti maksud doa saya. Jadi saya harus jelaskan dari A, B, C, D sampai Tuhan ngerti. Baru Tuhan, oh iya, itu ya maksudku. Nah, jadi seakan-akan kita harus beri pengertian kepada Tuhan supaya Tuhan jawab doa kita sesuai yang kita inginkan. Bahkan sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu keinginan, kebutuhan kita, keperluan kita. Jadi bertele-tele itu seperti itu. Nah, contohnya adalah waktu Nabi Elia menantang akan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Kan mereka minta supaya hujan ya turun. Mereka minta, mereka sudah melakukan ritual agama mereka, tapi hujan nggak turun-turun. Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, bilang begini, 400 nabi Baal itu. Elia berkata gini, mungkin Tuhanmu itu lagi tidur ya kan. Jadi kamu harus teriak lebih keras, lebih kencang lagi, bangunin Tuhanmu. Wah, mereka makin teriak seruan dengan suara keras melakukan ritual itu. Masih belum dijawab, kata Elia, mungkin ya Tuhanmu perlu kamu melakukan sesuatu. Wah, jadi melakukan sesuatu dengan bahasa yang sama. Mereka bilang mereka mencabik-cabik tubuhnya gitu kan, supaya mereka pikir dengan melakukan hal itu Tuhannya akan menjawab doa. Nah, itu doa-doa orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita juga orang Kristen jangan ya doa-doa yang bukan orang-orang yang seperti ini, yang tidak mengenal Allah. Ya kan, dengan mungkin kita pikir dengan suara yang keras, dengan intonasi yang
bagus ya kan. Oh, haleluya, haleluya ya kan. Dengan bahasa gitu Tuhan terpesona dan kagum. Wah, siapa tuh? Suara siapa tuh ya kan? Bukan itu ya kan. Tapi bagaimana hati kita? Bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan tahu. Tuhan, doa sederhana aja. Singkat, Tuhan, Engkau tahu saya membutuhkan pekerjaan. Buka jalan Tuhan. Gitu. Jadi doa yang singkat. Bagaimana? Tuntun saya Tuhan, supaya saya tahu kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan tahu saya harus bekerja, saya mau bekerja. Tuhan berikan pekerjaan yang layak. Saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Gitu doanya. Pasti Tuhan bilang amin. Ya udah, saya nggak perlu tunggu 1 jam ya. Ya kan? Saya langsung kirim ya kan permintaanmu, daripada kamu saya tunggu 1 jam. Aduh, ya udah masih lama nih, kita itu dulu lah, urusin yang lain dulu kata Tuhan ya kan, daripada ngurusin kamu yang mesti doa 1 jam, ritualnya 1 jam dulu misalnya gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh doa 1 jam, enggak, tapi tujuannya untuk bersekutu, mengenal, mengalami Tuhan lebih lagi ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kita berpikir bahwa dengan indah dan banyaknya kata-kata jaminan jawaban doa kita dapatkan. Padahal sesungguhnya jaminan jawaban doa itu terletak pada pribadi sang penjawab doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Bahkan sebelum kita menaikkan doa itu kepada Allah, Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini mengajar kita bahwa fokus dalam mezbah yang kita bangun hanyalah apa? Tuhan sendiri, bukan yang lain. Fokusnya waktu kita membangun mezbah, memperbaiki mezbah adalah ketemu dengan Sang Pemberi berkat, Sang Penjawab doa-doa kita. Kita mengalami Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan, dan Dia menunjukkan kasih-Nya. Wah, kalau udah ketemu seperti itu, doa kita menjadi doa yang berkuasa. Hubungan kita dengan Tuhan bukan cuma sampai di kata-kata. Sia-sia udah capek doa, nggak dijawab Tuhan juga. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah bukan pola manusia. Mezbah itu bukan pola manusia. Kalau di dalam perjanjian lama ya, bangsa Israel membangun mezbah itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu batu-batunya itu tidak dipahat. Betul ya, batu-batunya itu langsung ditimbun menjadi sebuah mezbah. Jadi ada polanya gitu ya, karena ada pengertian rohaninya. Pengertian rohaninya adalah Tuhan mau betul-betul murni ya, bukan sesuatu yang sudah diperindah, diperbagus. Kita bangun mezbah bukan mezbahnya yang kelihatan bagus, yang tampak luar kelihatan indah, tapi dalamnya nggak sungguh-sungguh, nggak kenal Tuhan, nggak cari Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita apa adanya ya, sungguh-sungguh. Jadi ada pola Tuhan, bukan pola manusia. Nah, kita lihat di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini polanya. Polanya adalah begini. Karena itu berdoalah demikian, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga. Ini pola dari Tuhan waktu kita membangun mezbah. Jadi Bapa, coba Tuhan kita panggil sebagai Bapa. Ini bicara soal hubungan yang intim, yang dekat antara anak dengan Bapa. Tapi Bapa kita yang di mana? Di sorga, di tempat di mana sorga itu adalah tempat yang kudus, tempat yang tinggi. Disitulah Bapa kita berada. Ya, berarti kita juga sebagai anak-anak yang masih tinggal di bumi ini berdoa kepada Bapa kita yang di sorga supaya kita menyadari bahwa kita ini juga berasal dari kerajaan sorga. Ya, itu polanya. Kemudian dikatakan jadi kita punya privilege ya sebagai Tuhan itu sebagai Bapa. Wah, kalau anak minta kepada Bapa kan nggak pakai nggak pakai cara-cara panjang lebar gitu ya. Langsung kalau anak minta, Pak, minta uang jajan dong gitu kan, langsung, nggak pakai misalnya papaku yang tersayang. Kayaknya protokoler banget gitu ya, enggak lah. Jadi Bapa langsung to the point berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, terus dikuduskanlah namamu. Dikuduskan berarti bicara soal
bukan berarti nama Tuhan harus kita kuduskan baru dia menjadi kudus, enggak. Tapi dikuduskan berarti kita memuji, mempermuliakan Tuhan. Ya, kita berkata Tuhan Engkau Tuhan yang kudus, dan kita menyadari bahwa kekudusannya itulah yang akan membuat kita layak dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dikuduskanlah, lihat kata-kata di sini. Semuanya tentang mu-nya siapa? Tuhan. Jadi fokusnya itu adalah Tuhan dulu. Cari wajah Tuhan, terus tahu kehendak Tuhan, mau ingin kehendak Tuhan. Ya, semuanya bicara soal-Mu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Jadi waktu kita berdoa, kita cari kehendak Tuhan. Buat kehendak Tuhan di sorga bagi saya, supaya hal-hal yang di sorga itu diturunkan melalui kehidupan saya, terjadi dalam hidup saya. Itulah yang jadi awal kita mencari wajah Tuhan, berdoa. Baru setelah kita melakukan hal itu, dikatakan apa? Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang pertama soal makan. Ya, kata Tuhan, jadi pencarian kita orang-orang Kristen ini, kata firman Tuhan, asal cukup, ya, asal makan dan pakaian cukup, itu cukup ya, kata firman Tuhan ya. Asal ada makanan dan ada pakaian, itu cukup. Amin. Nah, seringkali kan kebutuhan yang membuat kita nggak pernah cukup ya, karena kita punya kebutuhan gaya hidup lah yang membuat kita tidak senantiasa merasa cukup. Padahal Tuhan menyediakan makanan kita setiap hari secukupnya. Kita tidak akan pernah kekurangan makan. Amin. Jemaat Tuhan kita kan diberkati semua kan. Tidak ada yang datang di sini 3 hari belum makan. Ya. Semuanya setiap hari diberi makan oleh Tuhan setiap hari dengan cukup. Ya, wah, ini saja sudah luar biasa, karena ada banyak orang yang nggak bisa makan. Nah, ini berkat Tuhan. Ada pakaian, kalaupun kita belum makan, minimal masih ada pakaian di tubuh kita, itu juga berkat. Amin. Itu cukup kata Tuhan. Nah, kalau udah nggak punya pakaian, udah nggak bisa makan, nah ini yang orang Kristen kalau sampai seperti itu berarti belum mencari sungguh-sungguh Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita hari demi hari, setiap hari makanan yang secukupnya. Terus ayat 12 berkata, yang kedua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setelah makanan kita dicukupi oleh Tuhan, hal yang penting adalah hati kita, ya, supaya kita mengampuni. Ya, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita sebagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita butuh pengampunan setiap hari. Betul gak? Karena begini, kita sebenarnya orang-orang yang berhutang kepada Tuhan, dan kita juga kadang berhutang kepada sesama kita. Setiap hari kita berhutang kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita butuh pengampunan dari Tuhan. Amin. Supaya kita yang sudah berhutang ini sama Tuhan, kita minta Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni saya. Jika seharusnya saya hari ini waktu Tuhan panggil untuk berdoa, saya malas-malasan misalnya begitu kan, itu berhutang kita. Terus waktu kita seharusnya menolong orang, tapi kita bilang, aduh, saya aja lagi sulit, misalnya seperti itu. Berarti kita sedang berhutang dengan orang yang dimana Tuhan mau kita menjadi berkat. Ada hal-hal yang seringkali kita tidak mengerti bahwa kita sebenarnya butuh pengampunan dari Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu kita datang, ampuni Tuhan buat dosa di sepanjang hari ini di mana saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Terus yang ke-13 dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ayat ini jadi kadang-kadang jadi pertanyaan, seakan-akan Tuhan itu membawa kita ke dalam pencobaan. Padahal firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak memberikan pencobaan kepada kita, betul kan? Kalau kita dicobain itu semua oleh karena keinginan kita sendiri yang membuat kita dicobai. Jadi Tuhan nggak pernah mencobai kita untuk kita berbuat jahat atau jatuh ke dalam dosa. Tuhan nggak pernah. Semua hal yang baik Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi seakan-akan
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Seakan-akan minta Tuhan. Jadi di sini saya juga berdoa, bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini maksud ayat ini apa? Karena yang mengucapkan ini adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus kalau berkata-kata, setiap katanya ini tepat. Jadi apa maksud Tuhan dengan jangan bawa kami ke dalam pencobaan? Kita tahu bahwa hidup kita semuanya sebenarnya ada dalam tangan Tuhan, betul ya? Semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu kan semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semestinya kita menyadari anugerah berkat semuanya daripada Tuhan. Nah, tapi oleh karena keinginan kita, akhirnya Tuhan ya udah, karena itu keputusanmu, ya kamu tanggung resikonya, gitu kan? Nah, jadi untuk hal itu kita berdoa ini maksudnya apa? Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan supaya kita tidak terbawa dengan keinginan-keinginan kita. Kita menyerahkan terus keinginan kita kepada Tuhan supaya bukan keinginan kita yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, yang membuat kita akhirnya supaya kita dilepaskan daripada yang jahat. Kata yang jahat ini terjemahan aslinya bukan yang jahat, tapi si jahat, supaya kita terlepas dari semua rancangan-rancangan jahat iblis. Tuhan mau kita terlepas. Jadi waktu kita berdoa, tujuannya adalah supaya Tuhan yang memampukan kita punya respon yang benar. Waktu Tuhan mengingatkan kita, waktu Tuhan memberikan sebuah signal bahwa hati-hati, ini akan membuat kamu jatuh ke dalam sebuah pencobaan oleh karena keinginanmu. Nah, Tuhan gak berikan signal itu. Tapi kalau kita tidak punya respon yang benar dengan signal Tuhan, kita anggap lalu. Akhirnya kita masuk ke dalam pencobaan dari iblis. Akhirnya ya kan, si jahat itu bisa membuat kita terikat. Tapi melalui doa ini, setiap hari kita mengikuti pola doa yang benar ini, maka Tuhan akan melepaskan kita, menjauhkan kita dari si jahat itu sendiri. Ya. Nah, jadi itulah, dan dikatakan karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kita memberi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi Tuhan juga mengajarkan bahwa dalam mesbah doa yang kita bangun, pola doanya mengikuti apa yang Tuhan nyatakan, bukan polanya kita. Kita kan pengen doa langsung, ya kan? Polanya adalah minta, ya apa-apa. Yang penting kita, awalnya memang langsung minta, tapi hati kita ini sudah menyadari bahwa mintanya kita bukan untuk keinginan sendiri. Kan pertama dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dulu. Ya, doa Bapa kami adalah pola yang diajarkan Yesus, tetapi tentu bukan untuk dihafal, tetapi menjadi prinsip dalam doa yang kita naikkan. Ini prinsipnya. Kalau kita mau doa kita didengar dan tepat, yang seperti Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Di sana kita diajar tentang doa yang memuliakan Allah. Ya, pertama kita mengerti mengenai doa Bapa kami ini tentang memuliakan Allah. Terus belajar berkata cukup. Itu yang Tuhan mau ajarkan setiap hari. Kita mau belajar berkata cukup. Kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih jika hari ini aku boleh menikmati berkat Tuhan, karena berkatnya senantiasa baru setiap hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kejutan. Ya, amin. Ada surprise daripada Tuhan. Karena tidak selamanya kita terus mengalami kesusahan. Ada waktu Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kejutan yang luar biasa. Harapkan terus hal-hal yang besar. Amin. Kita punya kerinduan dengan Tuhan. Tuhan sangat dan menginginkan kita hidup diberkati oleh Tuhan. Tapi mari kita cari dulu wajah Tuhan, cari dulu kehendak Tuhan, cari dulu hati Tuhan. Ya, terus kita hidup dalam pengampunan, mengampuni dan mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita perbaiki mesbah kita, kita bangun mesbah kita. Waktu kita bangun mesbah kita, maka di situ Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, segala yang kita butuhkan, yang kita perlukan, Tuhan berikan dengan caranya yang ajaib. Mari kita bangkit lagi.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia Tuhan. Kami mau menerima kasih setia, anugerah-Mu yang baru pada hari ini. Pada minggu-minggu ke depan kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Sebab Engkau setia, Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa, Engkau setia. Bapa, ya Bapa, ya Aba, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini hormat kami bagi-Mu. Ini pujian kami bagi Engkau. Dimuliakan nama-Mu, dikuduskan nama-Mu bagi Bapa kami yang ada di sorga. Tuhan, Engkau yang memberikan kami makanan kami setiap hari dengan secukupnya Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Engkau yang melepaskan kami dari semua hal yang jahat, dari si jahat itu Tuhan. Kami mau mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, bagi Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan. Ini iman kami Tuhan. Ini percaya kami kepada-Mu Tuhan. Lanjutkan kasih setia-Mu Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dan tepuk tangan kepada Rabbi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kami sadar akan betapa pentingnya kami memperbaiki mesbah hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kembalikan pengurapan yang baru atas hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Jadi gembala di tempat ini bersama dengan istri dan keluarga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati persembahan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Dan biar kami terima dengan sukacita dan kami lakukan dengan tulus ikhlas. Terima kasih, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Setiamu nyata bagiku,
alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya. Jangan mudahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan untuk menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua pada hari ini. Dan info kegiatan sepekan kita pada hari GBI Alpha Omega bisa Bapak Ibu Saudara lihat di dalam grup yang akan disampaikan oleh di dalam grup WA GBI Alpha Omega. Apakah ada pengumuman tambahan dari? Oke, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu dengan Tuhan pencipta alam semesta yang kami panggil sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh melaksanakan ibadah dalam tuntunan Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami dengar bukan menjadi pengetahuan, tapi biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Buat kami menjadi pelaksana-pelaksana firman yang kuat Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami berdoa bagi jemaat, mungkin mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang menyaksikan secara online, Tuhan berkati mereka, biar berkat yang sama, anugerah yang sama Tuhan berikan juga bagi setiap jemaat-Mu. Dan bagi mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat berdoa, sebab kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kesehatan, sebab Engkau Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh sebab itu kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap kami yang sakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus
kami disembuhkan. Sehingga setiap jemaat yang sakit mengalami kesembuhan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja, dan pada minggu depan mereka boleh kembali beribadah di ibadah minggu Tuhan, bersekutu dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah yang berat. Tuhan, kami sepakat, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kami berdoa biar Tuhan yang membukakan jalan. Tuhan menganugerahkan kasih-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas hidup mereka, sehingga mereka mengerti akan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh mengalami masa-masa itu dengan tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan keperluan mereka tepat pada waktunya. Sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan lebih daripada cukup dari apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau terus mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, maka anugerah akan menyertai di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi setiap mereka yang bekerja. Tuhan berikan kesetiaan, keloyalan, Tuhan integritas, kejujuran, ketulusan Tuhan di dalam bekerja, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, dan mereka boleh mencapai posisi-posisi yang terbaik oleh karena hasil kerja mereka Tuhan. Sebab janji Tuhan, jika kami bekerja dengan baik, bekerja memberikan yang terbaik Tuhan, melakukannya untuk Tuhan bukan untuk manusia, maka segala berkat itu Tuhan akan berikan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dipromosikan Tuhan untuk mencapai posisi-posisi yang penting, dan hidup mereka boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik untuk menafkahi keluarga mereka. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kami. Biarlah itu terjadi atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang saat ini terkena dampak melalui pandemi, dan mereka membutuhkan pekerjaan yang baru Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan buka jalan Bapa. Kami berdoa Tuhan, setiap usaha pekerjaan daripada anak-anak Tuhan dilindungi, dijauhkan dari semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang mencoba mencuri berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Kami minta perlindungan darah Yesus atas setiap usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu, dan biarlah di tahun ini mereka boleh mengembangkan usaha-usaha mereka Tuhan. Seperti janji Tuhan, mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh anak-anak Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan senantiasa berikan hikmat di dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, bagi masa depan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan daripada anak-anak-Mu akan senantiasa ada Tuhan, dan Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, biarlah itu kami boleh terima anak-anak Tuhan yang belajar, yang sekolah, yang kuliah Tuhan, boleh menyelesaikannya dengan baik Tuhan, dan mendapatkan pekerjaan, ditempatkan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan, menjadi teladan dimanapun mereka ada. Terima kasih ya Bapa. Ada banyak hal yang kami bawa di hadapan-Mu, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Kami menyerahkan terus hidup kami. Kami tidak mau terhilang dari hadirat-Mu. Kami mau terus bersekutu dengan Tuhan dimanapun kami ada, sebab persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan oleh sebab itu Bapa, Tuhan yang terus menyertai setiap jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa bagi kota, bagi bangsa, bagi negeri kami yang kami kasihi, Indonesia. Tuhan berkati akan pemimpin bangsa kami, mulai daripada Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari Menteri Tuhan, seluruh pejabat-pejabat pemerintahan, MPR, DPR Tuhan, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan yang memberikan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil semuanya bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi biarlah mereka betul-betul membawa bangsa ini menjadi sejahtera Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan semuanya bukan untuk golongan atau partai, tapi semuanya Bapa untuk membuat bangsa ini menjadi maju, bangsa ini jadi bangsa yang tangguh Tuhan. Bangsa ini boleh melewati masa-masa sulit,
masa pandemi ini Tuhan, dan luput Tuhan dari segala resesi ya Tuhan, baik itu resesi ekonomi bahkan kelaparan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat sehingga pemimpin bangsa kami senantiasa dituntun oleh Tuhan. Dan doa-doa dari setiap umat Tuhan yang mau berdiri bagi bangsa dan negeri ini Tuhan, kami percaya doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan terus menabur doa-doa bagi pemerintah bangsa kami, sehingga semua hal yang baik akan kami lihat Tuhan, perbuatan tangan Tuhan melalui doa-doa daripada umat Tuhan bagi bangsa dan negeri ini. Dan yang kami rindukan Bapak, biarlah transformasi boleh terjadi atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh mengalami, oh Bapak, penuaian jiwa-jiwa Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan turun atas negeri ini. Ada sekitar 270 juta di bangsa ini Tuhan, dan kami menginginkan mereka mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Engkau tidak menginginkan seorang pun binasa. Oleh sebab itu kami berdiri, kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, dan berkati Tuhan akan bangsa dan negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan yang daripada Tuhan, sampai seluruh bumi dipenuhi dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar-dasar laut. Terima kasih Bapak, ini iman percaya kami bagi Tuhan dan bagi bangsa ini dan bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini Tuhan, kami percaya pada saat kami mengharapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kepada kami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar itu. Kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami arahkan hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati setiap kita. Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dan dia biarlah berkat daripada Bapa Surgawi yang terbaik, cinta, kasih karunia, kasih setia, kemurahan, belas kasihan, rahmat, pengurapan daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan dicurahkan atas seluruh kehidupan kita, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar. Apa saja yang kita perbuat, Tuhan beserta, Tuhan berkenan dan membuatnya berhasil, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah, hidup dalam ketaatan, kesetiaan, kebenaran kepada Tuhan. Dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai, bertemu dengan Tuhan, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin.